Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Topan. Di vlog pertama di Arisa Let Topan ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengikuti kegiatan saya kali ini, yaitu donor darah rutin 3 bulan sekali. So, let's go! Nah, saya rutin donor darah di Musola Anur di perumahan CSM Buburan Sidoarjo. Musola ini rutin mengadakan acara donor darah sejak pandemi tahun 2020 lalu. Nah, ini saya sudah sampai di Musola Anur. Pertama, kita lakukan registrasi dulu ya guys di meja pendaftaran. Dan untuk informasi, di sini ada 2 form guys, warna putih dan warna biru. Nah, untuk form warna biru itu untuk pemula, dan untuk form warna putih itu sudah rutin donor darah. Setelah ngisi form warna putih, kita masuk ke petugas yang akan menginput data kita untuk proses pengecekan kesehatan kita. Dan informasi lagi, kalian kalau donor rutin akan mendapatkan sebuah kartu pengenal kayak golongan darah, informasi diri, itu akan dicetak dari PMI. Lalu kita bergeser ke petugas kesehatan yang akan ngecek HB dan tekanan darah. Oh iya, sebelumnya kalian bakal ditanya apakah sudah cukup tidur, tidak mengkonsumsi obat selama 3 hari. Dan untuk para wanita, pastikan kalian tidak sedang hamil, menyusui, ataupun haid. Tekanan darah yang akan diterima kurang lebih antara 120 sampai 130. Untuk proses pengecekan HB, darah kita akan diambil di ujung kuku, ujung jari kita akan diambil darah sedikit dan dimasukkan ke mesin pengecekan HB. HB yang normal kisaran antara 12,5 sampai 17,5. Untuk menjaga kesehatan HB kalian harus istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Untuk selanjutnya, jika semua sudah dinyatakan oke, maka kita langsung menuju ke petugas selanjutnya yang akan mengambil darah kita. Iya, di sini yang donor banyak guys, sudah rutin soalnya mereka ini bisa dikatakan member sini lah. Oh iya, kalian yang takut jarum jangan takut, donor itu sehat kok dan nggak bakal sakit. Para petugas di sini sudah profesional. Untuk pengambilan darah, tangan kita akan diikat kuat dan kita akan disuruh menggenggam. Pas jarum dimasukkan, kita akan disuruh narik nafas panjang agar tidak terasa sakit. Banyak yang bertanya, kenapa darah di PMI diperjualbelikan, sedangkan kita donor gratis? Darah yang kita donorkan ini tidak serta-merta langsung bisa digunakan untuk orang yang membutuhkan guys. Namun harus melalui serangkaian proses, diantaranya adalah: pertama, didinginkan. Sebelum darah digunakan oleh orang lain, staf pusat donor darah akan menempatkan kantong darah dalam kotak pendingin bersamaan dengan kantong-kantong darah lainnya. Pembekuan ini dilakukan sebelum darah melalui proses pengujian dan pemrosesan lainnya. 2. Disortir. Setibanya di fasilitas pengolahan palang merah, kotak pendingin dibongkar lalu disortir berdasarkan waktu darah disumbangkan. Kantong-kantong darah akan dikelompokkan juga berdasarkan golongan darahnya. Ketiga,
dipisahkan sesuai komponen. Darah yang sudah disortir kemudian akan dipisah sesuai komponen yang dapat ditransfusi, misalkan saja sel darah merah, trombosit, ataupun plasma. Staf menggunakan alat khusus untuk memisahkan 3 komponen tersebut dan membutuhkan waktu hingga 3 hari lamanya. Setelah berhasil terpisah, maka 3 komponen darah yang berasal dari satu orang tersebut bisa menyelamatkan 3 orang berbeda. Keempat, dilakukan uji sampel tabung reaksi. Sebelum disumbangkan ke rumah sakit, setiap komponen darah akan melewati proses uji dan screening untuk mengetahui apakah darah tersebut terinfeksi hepatitis, HIV, dan waktu darah disumbangkan. Kantong-kantong darah akan dikelompokkan juga berdasarkan golongan darahnya. Ketiga, dipisahkan sesuai komponen. Darah yang sudah disortir kemudian akan dipisah sesuai komponen yang dapat ditransfusi, misalkan saja sel darah merah, trombosit, ataupun plasma. Staf menggunakan alat khusus untuk memisahkan 3 komponen tersebut dan membutuhkan waktu hingga 3 hari lamanya. Setelah berhasil terpisah, maka 3 komponen darah yang berasal dari satu orang tersebut bisa menyelamatkan 3 orang berbeda. Keempat, dilakukan uji sampel tabung reaksi. Sebelum disumbangkan ke rumah sakit, setiap komponen darah akan melewati proses uji dan screening untuk mengetahui apakah darah tersebut terinfeksi hepatitis, HIV, ataupun bakteri dan virus lainnya. Pengujian ini membutuhkan waktu 24 jam. Jika positif terinfeksi, maka darah donor tersebut harus dibuang. Setelah komponen darah yang sehat terkumpul, maka darah siap untuk didistribusikan ke rumah sakit untuk ditransfusikan. Nah, proses donor darah sekarang udah kelar, tapi jangan buru-buru bangun guys. Pastikan kalian nggak ada keluhan pusing-pusing. Kalau udah benar-benar aman, oke lah kalian bisa bangun. Oh iya, kita dapat feedback nih guys dari PMI. Aku spill isinya guys, begini ya. Ada vitamin penambah darah, snack, susu, dan minuman ion. Oke, sekarang waktunya kita pulang. Oh iya, jika kalian suka videoku ini, kontenku ini, like, comment, and subscribe ya guys. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Salam topan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.